Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudaraku semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan petunjuk, bimbingan, serta pertolongannya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa itu ruqyah azwajah. Dari beberapa konten-konten video yang beredar di YouTube, kemudian dari beberapa konten video di channel ini, admin juga sering menyampaikan dan sering menyarankan kepada panjenengan semua bahwa agar melakukan sebuah pengobatan untuk segala macam penyakit, terutama penyakit non-medis ataupun penyakit yang gaib, dengan melakukan sebuah pengobatan yang menggunakan metode ruqyah azwajah. Lalu apa yang dimaksud dengan ruqyah azwajah? Sebenarnya secara umum, yang namanya ruqyah itu merupakan sesuatu hal yang sama, yaitu teknik pengobatan yang menggunakan ataupun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah yang telah dicontohkan untuk mengobati sebuah penyakit, baik itu penyakit secara medis maupun penyakit yang non-medis atau penyakit yang gaib. Namun ada sedikit perbedaan antara ruqyah-ruqyah yang beredar umum di masyarakat dengan ruqyah azwajah yang admin sampaikan. Perbedaannya adalah ruqyah yang umum, ruqyah yang biasa, hanya mengandalkan hafalan bacaan ayat suci Al-Quran, hanya mengandalkan bacaan doa-doa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan tidak pernah membahas bahwa sesungguhnya energi dari sang peruqyah merupakan salah satu faktor yang sangat penting pula. Besar kecilnya energi sang peruqyah juga sangat menentukan cepat atau lambatnya sebuah proses pengobatan ruqyah. Sehingga jika kita melihat ruqyah-ruqyah yang umum, ruqyah-ruqyah yang beredar di masyarakat, maka mereka hanya mengandalkan hafalan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, hanya mengandalkan bacaan doa-doa yang telah dicontohkan saja. Sehingga efek ataupun dampak yang ditimbulkan untuk mengobati sebuah penyakit memperoleh hasil yang kurang maksimal. Karena jika melakukan ruqyah yang hanya mengandalkan bacaan, maka itu hanya menyentuh bagian luarnya saja, belum bisa menyentuh bagian dalam, ataupun belum bisa mengeluarkan energi-energi negatif yang berada di dalam tubuh manusia, terutama di lapisan terdalam, yaitu di lapisan daging, darah, ataupun tulang sumsum. Metode ruqyah biasa yang umum kita lihat hanya mengeluarkan jin yang berada di lapisan luar tubuh manusia, hanya bisa membersihkan energi-energi negatif yang berada di lapisan luar tubuh manusia, sehingga hasilnya akan kurang maksimal. Meskipun itu juga merupakan sesuatu hal yang baik, namun secara teknik pengobatan, itu merupakan teknik pengobatan yang masih kurang maksimal. Itulah sebabnya banyak terjadi kasus orang-orang yang merasa mempunyai sebuah gangguan gaib dan melakukan ruqyah biasa. Mereka seolah-olah sembuh, namun di beberapa waktu kemudian mereka merasakan kembali gangguan jin tersebut. Kemudian jika melakukan ruqyah azwajah,
ataupun ruqyah energi. Insya Allah hasil yang didapatkan akan lebih maksimal, akan lebih menyembuhkan orang-orang yang terkena gangguan gaib. Itu semua karena ruqyah aswaja ataupun ruqyah ahlu sunnah wal jamaah tidak hanya mengandalkan hafalan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, tidak hanya mengandalkan bacaan-bacaan doa saja, namun energi dari sang peruqyah sendiri merupakan faktor yang sangat penting. Besar kecilnya energi dari sang peruqyah merupakan karunia dari Allah yang Maha Kuasa atas bentuk ibadah, atas bentuk ketaatan kepada Allah yang Maha Kuasa, dan merupakan karunia energi dari segala macam bentuk amal solehnya. Sehingga semakin soleh sang peruqyah, maka energinya akan semakin besar, dan insya Allah akan lebih mudah, akan lebih cepat untuk menyembuhkan gangguan-gangguan gaib. Karena energi yang besar tentu akan lebih cepat membersihkan energi negatif. Dan semakin soleh seseorang, maka doanya akan lebih mustajab, akan lebih dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Itulah sedikit banyak perbedaan antara ruqyah biasa dengan ruqyah aswaja ataupun ruqyah energi. Jika ruqyah biasa hanya mengandalkan hafalan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa ruqyah saja, namun jika ruqyah aswaja lebih dilengkapi dengan energi sang peruqyah yang merupakan karunia energi dari bentuk amalan ibadah, ketaatan ibadah, dan seluruh amal solehnya. Sehingga doa-doa orang yang soleh tentunya lebih mustajab dari orang yang biasa. Jika ruqyah biasa hanya mampu membersihkan energi negatif di bagian kulit luar, namun ruqyah aswaja ataupun ruqyah energi insya Allah mampu membersihkan energi-energi negatif yang berada di lapisan paling dalam manusia, seperti pada lapisan daging, darah, ataupun tulang sumsum. Namun perlu diingat pula dan perlu diwaspadai, karena antara ruqyah aswaja ataupun ruqyah energi mempunyai kemiripan dengan metode pengobatan dari orang-orang ahli kebatinan ataupun orang-orang yang mengandalkan bantuan khodam, mengandalkan bantuan dari golongan jin yang lainnya. Maka dari itu, dalam berusaha melakukan sebuah pengobatan penyakit, kita harus lebih hati-hati dan lebih waspada. Jangan sampai apa yang kita usahakan menyimpang dari syariat agama, dan jangan sampai kita terjerumus kepada sebuah kesyirikan dan kemusyrikan. Antara ruqyah energi ataupun ruqyah aswaja dengan pengobatan lain yang menggunakan tenaga dalam metode kebatinan mempunyai perbedaan yang sangat pokok, yaitu ruqyah aswaja ataupun ruqyah energi tidak akan menggunakan sebuah media yang mengandung sebuah kesyirikan dan kemusyrikan, dan tidak akan meminta syarat yang aneh yang melanggar dari syariat agama. Namun untuk metode pengobatan yang lainnya biasanya akan mengajukan syarat-syarat yang aneh, syarat-syarat yang bisa menjerumuskan kepada kemusyrikan dan kesyirikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, meskipun secara singkat.
namun mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.